Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 2020. Dalam mata kuliah pengantar manajemen akan menjelaskan desain dan struktur organisasi yang beranggotakan Muhammad Hakan Kowi, Giana Syaputri Lubis, Lampu Sumiatri Saragi, Nadira Jara Siregar, dan Siti Dewi Aini. Materi yang akan dijelaskan pengertian desain dan struktur organisasi, elemen utama dalam organisasi, model desain organisasi, faktor-faktor kontingensi, desain organisasi tradisional dan kontemporer, implikasi manajerial desain dan struktur organisasi, serta faktor penyebab struktur organisasi. A. Pengertian struktur organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur merupakan hasil dari proses desain yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Desain organisasi Ivan Cepic 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. B. Elemen utama dalam organisasi. Ada 6 elemen utama dalam organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Merupakan pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah. Tujuannya agar individu dapat menguasai keahlian lain dalam meningkatkan output kerja. Yang kedua, departementalisasi. Merupakan kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali, sehingga pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Ada 5 bentuk, yaitu fungsional, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando. Merupakan prinsip manajemen yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang harus melapor ke satu manajer saja. Ada 3 konsep lain, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Keempat, rentang kendali. Merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Faktor yang memengaruhi yaitu keahlian, kemampuan manajer serta karyawan, dan sifat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang berada pada level bawah dalam struktur organisasi. 6. Formalisasi, yaitu merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. C. Model desain organisasi. Model desain organisasi terbagi menjadi 2. Pertama, desain organisasi mekanistik. Merupakan model yang menekankan pentingnya mencapai efisiensi tingkat tinggi. Terdiri dari mekanistik dan mostly mekanistik. Kedua, desain organisasi organik. Menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Terdiri dari organik dan mostly organik. D. Faktor-faktor kontingensi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah 1. Strategi dan struktur. Kedua, teknologi dan struktur. Ketiga, ukuran dan struktur. Dan yang keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. E. Desain organisasi tradisional dan kontemporer. Secara garis besar, desain organisasi terbagi 2, antara lain 1. Desain organisasi tradisional. Desain organisasi tradisional terdiri dari struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Yang kedua, desain organisasi kontemporer. Terdiri dari struktur tim, organisasi virtual, dan organisasi nirbatas. F. Implikasi manajerial desain dan struktur organisasi. Pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan struktur yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian tugas kerja. Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam satu unit, divisi, bagian ataupun departemen dengan tugas pekerjaan yang berkaitan diadakannya kegiatan departmentalization atau departementalisasi.
Posisi adalah kualitas, maka setiap orang yang menempati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi akan menghasilkan kontribusi besar dalam suatu organisasi tersebut. Itulah alasan mengapa diperlukan implikasi manajerial desain dan struktur organisasi. G. Faktor penyebab perbedaan struktur organisasi. 1. Strategi. Salah satu sasaran yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Kedua, ukuran. Besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah orang dalam organisasi tersebut. 3. Teknologi organisasi. Dasar dari subsistem produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Keempat, lingkungan. Mencakup seluruh elemen dari luar lingkup organisasi. Itulah penjelasan dari kelompok 1 mengenai desain dan struktur organisasi.